Definisi punya Tuhan itu apa, Sob? Apaan? Definisi punya Tuhan berarti ada yang dia ikuti, ada yang dia sembah. Ada yang dia ikuti, ada yang dia sembah. Gini, Oke, saya sebenarnya jawab. aku tidak mau mendebat hal itu. Kamu konfirmasi aja video itu betul ucapan kamu yang bikin. Apakah betul Yesus punya Tuhan itu adalah video kamu dari mulut kamu gitu. Baik, saya jawab. Gini, Sob. Makanya banyak orang tidak tahu definisi punya Tuhan itu apa. Punya Tuhan itu artinya punya tuan, punya sesuatu yang kepadanya kita patuh, kepadanya kita taat, kepadanya kita mengikuti. Di dalam Bible jelas Yesus patuh kepada Bapa di sorga. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kehendakku adalah melakukan makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yang mengutus aku. Begitu. Cuman yang jadi masalah begini, Sob. Kalau Yesus punya Tuhan, Tuhannya Yesus bukan Allah, Sob, tetapi Bapa di sorga. Ini yang Muslim ini sering ini. Gak masalah. Kalau misalnya yang ku konfirmasi hanya ucapan kamu. Kalau untuk masalah siapa Tuhannya Yesus, aku nggak mau tahu gitu. Ya, itu betul, Sob. Kalau pernyataan bahwa Yesus punya Tuhan, yaitu Bapa di sorga, sampai sekarang saya berani mempertanggungjawabkan perkataan saya itu. Bahkan saya bilang begini, kalau orang Kristen tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga, orang tersebut perlu membaca Bible lagi. Begitu. Makanya baca Bible lagi, kau bilang mereka. Gimana? Mama bilang. Kalau Kristen takut, kata kamu, mengatakan Yesus itu punya Tuhan, maka Kristen itu adalah Kristen yang gila. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Betul. Iya, betul. Cuman yang jadi problem begini, Sob. Kalau misalnya saya mengatakan Yesus punya Tuhan dan Tuhannya Yesus adalah Bapa di sorga, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Muslim berbangga diri? Emang itu membuktikan Islam benar? Betul, artinya Yesus itu bukan Tuhan, dia hamba Tuhan. Kalau kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan, Sob, kalau kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu kesimpulanmu yang sesat. Kapan saya mengatakan? Bahkan saya mengatakan Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus punya Tuhan. Nama Bapa di sorga. Cuman masalahnya orang tidak tahu punya Tuhan itu apa. Gak protes, aku masalah itu gak protes. Oke? Yang ketiga nih, video kamu yang ketiga. Apa itu? Tritunggal buang ke tong sampah. Berarti Roh Kudus buang aja ke tong sampah gitu. Nah, ini lagi kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh orang yang sering benturin kepala ke ubin ini. Sob, katanya kata kamu kan kamu ngomong Tritunggal itu buang ke sampah lah. Gimana berarti Roh Kudus buang ke sampah dong? Baik. Jadi begini, Sob ya. Dengarkan saya, Sob. Kalau pernah saya ngomong Bapa di sorga, Roh Kudus buang ke tong sampah, maka saya ini sudah tidak pantas lagi dikatakan seorang Kristen. Nggak pantas saya dikatakan seorang Kristen. Yang saya katakan itu adalah doktrin. Karena begini, Sob. Ketika orang bilang Tritunggal, itu orang itu pemahamannya udah nggak sama. Udah beda-beda itu. Karena Tritunggalnya Elia Miron nggak sama dengan Tritunggalnya Esra Soru. Coba undang Esra Soru dan Elia Miron bareng-bareng ngomong Tritunggal. Nggak sama. Undang ini Rudi Yohanes ngomong Tritunggal, nggak sama. Tritunggalnya Rudi Yohanes, Tritunggalnya Esra Soru, Tritunggalnya Bom Tritunggalnya Pulpen. Tenang, Sob, tenang. Pelan-pelan. Kau bilang Kristen itu bingung. Tenang. Pernah lihat nggak videonya Bom Tritunggal itu 3 pulpen? Pernah dengar? Pernah lihat? Ada, aku lihat. Oke. Terus Tritunggalnya Elia Miron lain lagi. Tubuh, jiwa, dan roh. Tritunggalnya Esra Soru beda lagi. Tritunggalnya MYM beda lagi. Tritunggalnya Deki Gadas beda lagi. Makanya saya bilang buang itu ke tong sampah.
Makanya dalam konteks diskusi itu pahami, yang harus kita pegang itu adalah bahwa kita percaya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang harus kita pegang teguh. Makanya pada waktu itu saya diskusi dengan Elia Miron, begini konteksnya Sob. Misal nih saya bilang begini, Elia Miron saja mengiyakan saya kok. Elia Miron tuh mengiyakan saya. Misal gini, misal ada seorang muslim namanya Muhammad. Oke. Kemudian Muhammad ini ketika dia mendengar pemberitaan Injil dari saya memberitakan Injil kepada dia nih, dia menerima. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya ingin hidup meneladani Tuhan Yesus. Saya ingin melakukan segala perintah-perintahnya. Seperti itu. Ketika dia mengasihi, sedikit Sob, saya selesaikan. Ketika dia mengasihi Tuhan Yesus, ketika dia ingin hidup segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, pertanyaannya, dia tidak peduli dengan Trinitas, Duinatur, Hipostasis, Union yang dijelaskan oleh Elia Miron. Jadi Tritunggal di situ maksudnya adalah Tritunggal yang dijelaskan Elia Miron. Bukan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sejak kapan saya bilang Bapa, Putra dan Roh Kudus? Kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus itulah yang saya beritakan tiap hari di sini. Tapi kalau Tritunggal penjelasannya Bapak para pendeta karena beda-beda semuanya. Si Anu bilang tidak ada subordinasi. Si itu bilang ada subordinasi ontologis. Si Anu bilang oh begitu. Itu yang saya maksud. Makanya seandainya itu semua dibuang ke tong sampah, apakah dia akan diselamatkan? Elia Miron saja bingung gak bisa jawab gimana. Silakan. Ya teman-teman jawaban Edris. Ya mau dia ngeles atau apa kan teman-teman bisa nilai kan kayak gitu. Saya nggak perlu mengkritik jawaban dia, nggak perlu. Bentar dulu Dis. Kau udah ngomong dari tadi. Artinya gini aja Dis, aku sedikit menyimpulkan gitu ya. Dari penjelasan kamu tadi, itulah resiko menuhankan manusia. Gitu. Akhirnya bingung. Sama-sama denom, sama-sama gereja aja, satu gereja, bingung gitu. Nah, nggak ada yang benar konsepnya kayak gimana. Konsep Elia Miron atau Bom atau Esra Soru yang betul. Ya makanya saya bilang buang. Ya makanya saya bilang buang. Makanya saya bilang buang itu. Yang saya maksud di situ adalah kalau kamu ngomong betul, makanya saya bilang karena Elia Miron juga beda sama Esra Soru beda sama MYM beda sama Rudi Yohanes beda. Makanya saya bilang konsep-konsep yang mereka jelaskan itu Tritunggal versi mereka itu yang saya bilang buang ke tong sampah. Makanya saya bilang yang saya bilang itu tentang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Bapa di sorga, hidup di dalam persekutuan Roh Kudus. Itu. Begitu, Cok. Biar kamu paham. Satu lagi boleh nggak? Satu lagi nih.